dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi budaya positif yang resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali audiens hari ini. Tapi pun satu kalimat, mari kita gunakan hari-hari kita itu untuk hal-hal yang positif. Tentunya dengan mengikuti acara hari ini dengan narasumber yang luar biasa, kita datangkan langsung dari CGP Angkatan 10. Saya ada pantun, mohon dipandu cakepnya. Rian kadang suka terlupa, sakit perut karena tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk pemateri yang istimewa. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Ibu Rinawati. Tempat waktu silakan Ibu Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah hadir memenuhi undangan kami, Bapak Ibu, dengan segala aktivitas Bapak Ibu di luar sekolah tentunya sudah berkenan menghadiri undangan kami. Di sini saya sebagai CGP itu akan menyampaikan atau akan memenuhi tugas saya, Bapak Ibu, sebagai tugas asli nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Tadi sudah diperkenalkan ya Bapak Ibu, ini ada beberapa yang mungkin belum kenal ya Bapak Ibu ya, karena masih baru. Iya Bu. Saya mengajar matematika Bapak Ibu di sini. Iya, saya matematika. Dan alhamdulillah barusan dapat teman baru 2 atau 3 ya, itu matematika juga gitu. Selanjutnya Bapak Ibu, konsep budaya positif, langsung saja ya. Tujuan kita berkumpul hari ini ya Bapak Ibu, yang jelas saya bukan siapa-siapa di sini. Saya hanya sedikit menyampaikan ini karena tugas saja. Saya yakin Bapak Ibu ini sebenarnya sudah paham lah, sudah melakukan hal-hal positif seperti ini. Cuman ini karena tugas saja Bapak Ibu. Kita berbagi. Konsep budaya positif itu berikut adalah konsep inti dalam budaya positif. Ada beberapa di sini Bapak Ibu yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian budaya positif yang berikutnya yang akan kita bahas tentang disiplin positif. Kemudian yang ketiga itu nilai kebajikan universal. Yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima itu kebutuhan dasar manusia. Yang keenam posisi kontrol manusia. Kemudian budaya positif yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah seringkali sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah seringkali melakukan hal ini Bapak Ibu. Kita melakukan restitusi, ya, kemudian kita menanamkan nilai-nilai kebajikan dan seterusnya. Cuman terkadang kita tidak tahu, oh namanya itu restitusi atau itu tentang perubahan paradigma atau yang kelas 10 gitu ya. Paradigma belajar. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kita lihat Bapak Ibu,
Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil Pancasila. Kurikulum merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa atau student centered learning, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Saya yakin Bapak Ibu yang mengajar di kelas 10 sudah menanamkan ini ya Bapak Ibu ya. Paradigma itu sudah berubah otomatis. Sekarang kita lihat dimensi profil pelajar Pancasila itu apa saja Bapak Ibu? Apa saja? Apa guru pindah? Yang ngajar kelas 10 ada? Oh ya, bernalar kritis, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, oh ya, berkebinekaan global. Perubahan paradigma belajar ini berorientasi pada penguatan kompetensi. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja yang barusan kita bahas, yaitu tentang pengembangan karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Di situ ada 6 elemen ya Bapak Ibu. Itu paradigma yang harus kita ubah. Kalau yang dulu kita paradigma lama, tentu ada asumsi-asumsi ya Bapak Ibu, yang dulu yang sebelum kita kurikulum merdeka gitu. Apa kira-kira asumsi yang lama itu Bu? Ya, maksudnya gini, pembelajaran itu biasanya dilakukan, menganggap bahwa murid itu sebagai apa gitu. Jadi biar kita bisa mengacu, ini loh perubahannya gitu, dari yang lama ke yang baru gitu. Atau kalau kita UKG itu ada pedagogi gitu. Ya, student center. Yang sekarang ya Bapak. Kalau yang lama? Oh ya, coba Bapak yang ini ya. Ya mungkin paradigma yang lama itu guru adalah student centernya karena ceramah dan sebagainya. Sekarang sudah student center bahwa siswa bisa mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang ada seperti itu. Contohnya mapel PAI lah seumpamanya. Ketika kita ada subtema dari PAI ini, ayo silakan kita cari, kita bedah tema ini. Maka siswa semua bekerja, maka namanya student center seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih Pak Nedi. Iya, kalau dulu perbedaannya ya Pak Nedi ya, Pak Nedi tadi berpendapat, kalau dulu itu senternya adalah gurunya, kalau sekarang senternya adalah siswanya. Itu salah satunya asumsi kita ya Bapak Ibu ya. Ada lagi? Oh ya, monggo. Mungkin kalau dulu gini ya, siswanya yang suruh catat buku sampai habis gitu ya. Didikte terus gitu kan. Mungkin seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Radmini. Ya, kalau dulu gitu, asumsi kita, murid itu sebagai objek ya. Ya. Jadi apa yang dikasih guru itu diterima mentah-mentah sama murid. Atau kasih buku, catat buku sampai habis kata Bu Radmini. Iya, benar Ibu. Ada lagi? Ada lagi? Biasanya Bapak Ibu guru senior ini atau Pak Narto lah ya. Oh ya, monggo Bu Erna. Jadi menurut saya perbedaan asumsi guru zaman dulu dengan zaman sekarang adalah kalau dulu guru itu memberi contoh dan mengharapkan siswanya melakukan hal yang persis seperti dia, atau bisa disebut dengan stimulus dan respon. Kemudian kalau sekarang
siswa itu diberi kebebasan untuk berekspresi. Jadi mereka bisa belajar sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Terutama ini saya lihat di kurikulum Merdeka yang sudah kita jalankan kalau kita baru 1 tahun ini. Demikian kira-kira pendapat saya. Ya, terima kasih Bu Ena pendapatnya. Bapak Ibu semua itu benar ya Bapak Ibu asumsinya? Atau kalau dulu itu sering kita sebut gini, ibaratnya murid itu sebagai botol kosong. Sering kan Bapak Ibu ya? Kita berasumsi seperti itu. Murid itu sebagai botol kosong yang akan kita isi, gitu kan? Sering ya Bapak Ibu ya? Atau bahkan guru-guru senior saya juga dulu berkata seperti itu. Jadi mengibaratkan siswa itu botol kosong gitu. Tapi sebenarnya enggak ya Bapak Ibu. Murid itu sudah punya karakter, sudah punya bakat masing-masing. Seperti apa yang disampaikan Bu Ena tadi. Oke, kita lihat. Dari kesimpulannya tadi semuanya ada di sini Bapak Ibu. Benar, asumsi atau paradigma lama itu orang mentransfer pembelajaran secara mudah dengan mempelajari konsep abstrak, biasanya hanya textbook ya Bapak Ibu, tidak mengaitkan dengan kontekstual biasanya. Apalagi kalau maaf gitu, kalau kita sebagai guru itu tidak mengupgrade atau tidak terbuka dengan perubahan-perubahan gitu. Jadi apa yang ada di buku itu dikasihkan mentah-mentah ke siswa gitu. Kemudian yang kedua adalah pembelajar merupakan penerima pengetahuan. Pembelajar ini adalah murid ya Bapak Ibu. Jadi itu tadi asumsinya bahwa murid itu seperti tadi ya berarti ya. Jadi apa yang dikasihkan gurunya diterima mentah-mentah gitu. Kemudian pembelajaran itu bersifat behavioristik atau melibatkan stimulus respon itu tadi kata Bu Ena. Kemudian yang berikutnya adalah pembelajar dalam keadaan kosong yang siap diisi dengan pengetahuan. Nah itu kita sering mengibaratkan seperti botol kosong Bapak Ibu. Murid itu tadi. Sebenarnya paradigma lama ya Bapak Ibu. Itu. Kemudian keterampilan dan pengetahuan sangat baik diperoleh dengan terlepas dari konteksnya. Artinya kita tidak plok di buku atau abstrak saja Bapak Ibu. Kemudian asumsi paradigma baru. Jadi kebalikannya Bapak Ibu. Ya. Kebalikannya. Orang sulit mentransfer pembelajaran karena memerlukan pembelajaran isi maupun konteks. Kemudian yang berikutnya adalah pembelajar merupakan konstruktor pengetahuan yang aktif. Jadi siswa itu bukan botol kosong atau ya yang kita ibaratkan seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah belajar bersifat kognitif dalam suatu keadaan pertumbuhan dan evolusi yang konstan. Yang berikutnya adalah apa nih? Pembelajar membawa kebutuhan dan pengalaman mereka ke dalam situasi-situasi belajar. Jadi mereka itu sebenarnya sudah punya pengalaman Bapak Ibu. Anak-anak kita itu sudah punya apa tadi ya? Minat itu tadi ya. Kemudian penilaian harus memiliki bentuk yang lebih realistis dan holistik. Nah, sekarang dari asumsi yang lama dan yang baru Bapak Ibu, kita lihat ya. Peran guru berdasarkan asumsi ini tidak mendominasi proses belajar mengajar, tapi sebaliknya siswalah yang harus lebih dominan dan aktif. Dari asumsi tadi disimpulkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sekarang sebenarnya yang lebih aktif itu siswa. Ya. Enak loh Bapak Ibu kalau yang lebih aktif itu siswa. Kita tinggal menuntun ya Bapak Ibu ya. Kita mengarahkan, menuntun. Oh gak enak ya Pak? Oh enak, gak enak. Gak enaknya gimana Pak? Kalau kita bisa mengondisikan kelas ya bisa. Tapi kalau kita tidak bisa mengondisikan kelas ya enak juga. Oh gitu ya. Kalau kita bisa mengkondisikan kelas, enak ya Pak ya.
Kalau kita tidak bisa mengkondisikan kelas, ribut ya jatuhnya ya. Oke. Berarti kita pintar-pintar sebagai guru ya Pak ya. Berarti kita harus pintar-pintar sebagai guru untuk mengelola kelas di samping penguasaan materi. Iya, leader ya Pak ya. Oke, yang berikutnya adalah teori kontrol dari Dr. William Glasser. Kadang kita, Bapak Ibu, miskonsepsi itu apa sih? Kadang kita sering ya menyebut miskomunikasi ini, jadi terjadi selisih paham atau apa gitu kan? Apa Bu? Apa berat ini? Salah konsep. Terkadang kita salah menafsirkan gitu ya Bapak Ibu, salah konsep. Iya, salah pemahaman. Ilusi guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari diri murid. Ini tugas kita nih Bapak Ibu. Ya, ini adalah tugas kita. Kita mendorong siswa supaya kemauan itu timbul dari dalam diri siswa itu. Jadi bukan paksaan. Tapi terkadang kita salah ya, Bapak Ibu ya. Kadang kita menerapkan misalnya kelas 17 gitu. Yang mencatatkan balik kelasnya kan. Kelas 17 terkenal misalnya orangnya suka bullying. Tapi kita pintar-pintar kita ya. Kita sebagai guru itu pintar-pintar kita. Kita juga sebagai wali kelas gitu. Ya Bu ya, gitu. Untuk menyadarkan supaya siswa itu mau berubah ya. Tapi perubahan itu bukan karena kita, tapi perubahan itu karena dirinya memang mau berubah. Iya, melalui proses pembiasaan. Jadi selama saya belajar modul ini ya Bapak Ibu, ternyata saya sendiri merefleksikan diri saya itu banyak kagetnya. Oh ternyata seperti ini, ternyata ini nggak boleh. Banyak sekali Bapak Ibu. Nanti pengalaman itu kita sampaikan ya. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semisal ya Bapak Ibu, bujukan dan nasihat jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Apa ini yang dimaksud? Paham Bapak Ibu? Apa kira-kira ini? Ayo, ini nggak ada PK-nya ya? PK-nya ada nggak sih? Oh, Pak Dedi ya? Pak Dedi ini, iya, Pak Dedi ini BK plus mapel pai ya Pak ya? Coba gimana ini? Oh, bukannya apa aja lah? Ya, jadi karakter siswa itu memang harus dikuasai itu. Jadi ketika dalam pembelajaran, kalau kita tahu karakter masing-masing siswa, ketika mereka mungkin ribut, membuat onar, kita tahu karakter mereka. Dengan tahu karakter mereka, kita bisa mengatasi dengan jalan apa untuk mengatasi mereka. Nah, kemudian dengan curhatan-curhatan biasanya anak-anak itu senang. Jadi dengan permasalahan-permasalahan mereka diungkapkan, nah, mereka akan merasa mereka itu diayomi lah. Oh, saya dengan guru ini seperti ini. Nah, maka ini bagus sekali sebenarnya untuk siswa kita. Mungkin itu. Dan kalau BK biasanya itu
harusnya dikangeni bukan ditakuti Bu. Itu harus Bu. Iya, jadi jadi BK itu sebenarnya bukan mengatasi yang telat dan sebagainya sebenarnya. BK itu ya ini fungsinya. Jadi ketika anak ada permasalahan apa, kita ada di sana. Dan mereka pasti, oh kalau nggak ada Pak ini kangen sekali. Ya dengan itunya, mungkin itu. Terima kasih Pak Ridi. Ya penjelasannya sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Ya itu memang apa ya? Guru yang sukses tuh yang seperti itu Bapak Ibu. Bukan berarti yang nilainya bagus apa enggak, tapi yang dinanti-nantikan. Misalnya kalau kita guru maper yang dinanti-nantikan siswa di kelas. Oh, kok Miss Dewi kok nggak berangkat ya gitu, kayak nyesel gitu. Oh Korea. Oke, kata Miss Dewi. Nggak hafalan gitu ya. Oke. Jadi semisal bujukan dan nasihat, iya benar Pak Edi. Kadang kita membuka komunikasi dengan siswa itu akan curhat, ya, curhat apa permasalahannya. Tapi, ya Bapak Ibu ya, tapi jangan terlalu mendalam. Artinya gini, kadang siswa itu kalau sudah terlalu deketnya itu tanpa batas, gitu ya, baik itu dengan BK atau dengan wali kelas, gitu, siswa itu akan ketergantungan sama kita. Iya, betul sekali, ada batasnya, itu ya. Mungkin BK yang selama ini deket banget ya sama siswa gitu, apalagi kalau siswa ada yang bermasalah gitu ya, curhat terus deket, boleh deket Bapak Ibu, tapi sebatas mengarahkan, ya Bapak Ibu ya, jangan terlalu dalam, ibaratnya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi kritikan dapat membuat orang merasa bersalah. Nah, kita lihat yang berikutnya. Memberikan kritikan secukupnya dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Ada yang bisa mencontohkan ini? Mungkin kalau kemarin saya ngajar PAI, jadi ketika ada anak di kelas itu ada yang agak lain, nah ini mungkin bisa kita motivasi dengan kritikan atau kata-kata yang istilahnya kita dasarkan pada dalil. Seumpama apa ya, anak itu kok jarang berangkat mungkin dan sebagainya. Kita cari ilustrasi atau sejarah atau cerita tentang motivasi. Ini mungkin para sahabat dan sebagainya. Nah ini loh, kalau kita bisa seperti ini, kita nanti sukses. Nah nanti dia bisa merasa, oh iya, saya harus seperti ini dan bisa sukses, mungkin seperti itu. Jadi kita cari contoh atau dalil kalau bahasa agama itu supaya mereka itu merasa, oh saya harus seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih. Ada lagi, Bapak? Berat ini. Terima kasih Bu Dina. Mungkin kalau di sini kita untuk ke siswa tidak boleh mengkritik yang maksudnya membuat siswa itu rendah diri. Contoh kita misalnya menyatakan, oh anak itu memang sudah malas, terus kita menambahi lagi, kamu ini males, jelek, hitam. Nah mungkin dari situlah nanti anak itu jadi gak percaya diri atau rendah diri gitu. Mungkin seperti itu. Iya, terima kasih Pak Redi, terima kasih Bu Latmini. Pengalaman yang luar biasa ya. Maksudnya bullying itu ya. Iya, tanpa kita sadari ya, tanpa kita sadari kita bullying gitu. Iya, memberikan kritikan secukupnya dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Iya, benar Bapak Ibu. Apalagi kalau kritikan itu kritik itu di hadapan teman-temannya, ya, itu siswa bukan malah termotivasi, tapi siswa akan down, nggak percaya diri, gitu Bapak Ibu. Nanti penyelesaiannya bisa dilihat dari penyelesaian menggunakan segitiga restitusi ya Bapak Ibu.
Kita lihat yang berikutnya adalah ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kadang-kadang Bapak Ibu. Iya. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Ada yang bisa berpendapat ini? Gimana maksudnya? Iya, hidup juga pilihan ya Bapak Ibu. Tapi terkadang kita tanpa sadari ya Bapak Ibu, kita sebagai guru kadang ya agak bersifat memaksa ya Bu ya. Itu apalagi kalau pembelajaran di kelas gitu ya. Iya. Anak-anak harus menyelesaikannya dengan menggunakan ini gitu ya. Tapi untuk CGP masih belajar ini bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu. Gitu. Pak itu ada yang harus dipaksa ya. Biar kedengaran. Ya. Mungkin kalau dalam PAI itu memang harus ada yang dipaksa. Karena tujuan hidup itu, tujuan akhir adalah surga dan neraka kan seperti itu. Maka kalau kita mau masuk surga ya harus jalankan jalan menuju surga seperti itu. Paling tidak yaitu paksaan untuk mereka seperti itu. Mungkin itu paksaan. Iya. Oh iya. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Berarti agak dipaksa ya Bapak Ibu ya. Untuk PAI, khusus untuk PAI ya. Iya. Ini berkaitan dengan hukum syariat Islam. Kayak yang nggak sholat, ya harus sholat kok. Ya, seperti itu kan harus dipaksa. Itu. Yang pilihan tadi. Iya, berarti kita yang milihin siswa kita. Yang pilihan itu yang kita harus memilih. Iya. Jadi ketika hidup kalian itu tujuannya ada surga neraka, ya kalau mau ke surga ya ayo jalan ke surga dijalankan. Mungkin bahasanya motivasi tapi agak sedikit Harus. gimana Pak? Lebih enggak Pak? Menarik ya Pak Ibu ya. Terkait dengan apa yang disampaikan tentang bagaimana konteks terhadap nilai religius, keimanan dibuat dengan pemaksaan begitu lah ya. Padahal memilih agama aja tidak ada paksaan. Tetapi ketika kita di dalam, maka akan ada keterikatan. Sebenarnya analogisnya disebut sederhana bisa Pak. Jadi, misalkan bapak-bapak ya, untuk sholat berjamaah gambarnya, itu kan sulit Pak, susah, berat. Mau dipaksa kayak apa kalau sudah anak-anak masih bisa, tapi kalau udah bapak-bapak susah gitu ya. Akhirnya yang muncul tetap adalah siapa yang menggerakkan? Jawabannya adalah kesadaran diri. Kesadaran diri inilah yang dibangun melalui pengajian. Makanya kedudukan pengajian di dalam Islam itu kedudukan yang sangat urgen karena dari pengajian itu memunculkan kesadaran diri. Dan kesadaran diri itulah yang kemudian kita kenal dengan istilah budaya positif, yaitu belajar bagaimana menggerakkan diri kita. Sekarang begini Pak Lidi, kita bermain aja dulu Pak. Biar nggak santai aja Bu ya. Iya Pak. Kita buat santai aja. Iya iya. Pak Lidi, tolong lepas Pak. Tolong Pak. Saya pecat Pak. Lepas Pak. Gak mau Ibu. Coba. Bukan saya keras tadi. Saya ketika mengatakan tolong Pak lepas, kami lepas. Berarti yang bisa melepaskan siapa sebenarnya? Pak Ledi sendiri. Pak Ledi. Iya. Kontrol diri sendiri. Iya. Sederhana itu ya Bapak ya, analogisnya. Selepas Pak, kita tidak pernah bisa memaksakan manusia siapapun untuk mengubah tindakannya kecuali dirinya. Nah, konsep agama seperti itu, walaupun tetap dipaksa Pak ya, tapi kalau memang tidak muncul dalam kesadaran, nah Bapak tadi itu memberikan suasana supaya termotivasi. Nah, mungkin kalau dalam urutannya anak kalau nggak sholat masih sudah balik, dipukul, yang dipukul juga bagian-bagian yang memang tidak menyebabkan cedera,
Ya, kan begitu. Ada adabnya. Itu bagian dari sedikit memberikan sebuah stimulus supaya ada kesadaran. Tetapi tetap ketika nanti dia tidak punya kesadaran, kalau bapaknya nggak ada, dia nggak sholat. Begitu ya Bu ya. Jadi kalau bapaknya ada, dia akan sholat. Nah, karenanya yang dibangun dalam budaya positif William Glasser 99 ini adalah bagaimana mengontrol itu berasal dari dirinya sendiri. Dari inilah tugas kita pendidik, mengubah paradigma yang tadi di awal kita dengar tadi. Guru itu seakan-akan pengen mendidik orang behavior ya. Ibu tahu cerita behavior di Amerika? Di Amerika itu ada behavior yang diketawakan, tapi di Indonesia dipakai. Begini, seekor monyet itu selalu di prank Pak. Ada monyet, kan ada apa? Dibully juga kan? Dibully dulu. Jadi, tapi di sana prakteknya hewan. Di Indonesia nggak tahu. Jadi ada monyet, dan gitu apa namanya prakteknya datang, kita mau pisah. Oke, besok lagi, dan kita sering pisah, lari dia. Hari ke-7, dan kita kalau pisah, dia lari juga. Apa sebenarnya cerita ini? Behavior ya, karakteristik. Dia akan meniru kita atau kebiasaan kita, tapi bukan dalam dirinya. Dan inilah yang dimaksud dengan teori kontrol yang disampaikan Ibu Rina tadi. Yang dibangun itu ya Bu ya, bagaimana menjadi sebuah hal itu memang kesadaran dari dalam diri. Ya, seperti itu Pak. Jadi menguatkan. Terima kasih Pak Dudis. Bapak Ibu sudah paham? Iya. Iya Pak. Gimana Pak Dedi? Makanya untuk biar mereka sadar mungkin prosesnya, nah ini prosesnya teknis dan sebagainya ini memang tergantung guru masing-masing. Mungkin ada yang langsung dipaksa, mungkin ayo apa diupra-upra ini loh kan sama aja dipaksa atau kalau diupra-upra itu sebenarnya. Nah, maka ada juga yang dengan pembinaan dan sebagainya. Mungkin itu. Terima kasih Pak Dedi. Ini memang jadi tugas kita ya Bapak Ibu ya. Kita menyadarkan siswa, kita menyadarkan murid bagaimana supaya perubahan itu dari dirinya gitu. Misalnya kalau sholat zuhur kita kan masih agak ngoprak-ngoprak ya Bapak Ibu. Iya. Ini berarti tugas kita bersama Bapak Ibu. Bagaimana supaya anak-anak itu sadar dan menyadari bahwa itu adalah kebutuhan. Oke. Yang berikutnya, kita lihat paradigma stimulus respon pada pendekatan kontrol Stephen R. Stimulus responnya kita lihat di situ realitas kebutuhan kita sama. Jadi kemudian teori kontrolnya kebutuhan kita itu berbeda. Kita menganggap kalau kebutuhan kita sama itu selama ini enggak sebenarnya. Kebutuhan kita itu berbeda. Atau kebutuhan siswa itu masing-masing juga berbeda. Nah, itu tugas kita. Bagaimana memenuhinya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini seperti tadi ya, yang sudah digambarkan sama Pak Nulis tadi ya, gitu. Maunya siswa itu mencontoh apa yang kita lakukan, gitu. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang harus memahami, bukan orang lain yang harus meniru kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Iya, ini yang kita nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak itu juga membuat kesalahan itu juga mungkin punya tujuan. Kemudian yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol kita. Itu stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu tadi.
Sebenarnya semua ini sudah dijelaskan dari contoh yang Pak Nuris contohkan tadi, sebenarnya sudah mengcover ini semua gitu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu untuk stimulus respon. Kemudian untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain sebenarnya. Apa ya? Kemudian pemaksaan pada saat bujukan yang gagal. Kalau kita membujuk siswa itu kadang-kadang kan ada yang mau, ada yang enggak ya Bu ya gitu. Terus kalau ada yang mau berarti kita senang gitu ya Bu ya. Terus kalau ada yang gagal gitu, misalnya siswa kita tidak respon gitu, kita maksa nggak Bapak Ibu? Selama ini maksa ya. Selama ini maksa. Kamu harus seperti ini gitu. Apalagi wali kelas ya Bapak Ibu. Kadang wali kelas kan agak maksa ya. Iya. Pengennya siswa kita yang ada di kelas itu nurut sama kita gitu. Itu pemaksaan. Kemudian teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita komunikasikan Bapak Ibu. Kita berkomunikasi. Jadi tidak memaksa, tidak melalui paksaan, tapi membuat kesepakatan. Itu kolaborasi. Kemudian yang stimulus respon yang terakhir adalah model berpikir menangkal. Masih berpikir, kalau ada masalah kamu yang menang, kamu yang kalah gitu. Kemudian teori kontrolnya menang, atau kalau ada kesalahan menjadi kesuksesannya Bapak Ibu. Itu paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Yang berikutnya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Pertanyaan buat kita semua Bapak Ibu. Disiplin. Ya, apa yang terlintas di pikiran Anda? Apa yang terlintas di pikiran kita? Oh iya, Bu Yana. Disiplin itu yang terbayang di benak saya adalah kita melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan yang ada. Ada lagi yang berpendapat? Oh iya, Pak Narto ya. Jadi kalau ditanya dengan pengertian disiplin, kalau saya punya pendapat, itu adalah suatu penekanan yang harus dilakukan. Ya, harus dilakukan. Itu Bu, terima kasih. Atau yang harus dilaksanakan. Terima kasih Pak Narto. Kalau menurut Pak Narto, disiplin itu harus dilakukan gitu ya Pak? Harus dilaksanakan. Penekanannya. Ya. Ada yang punya pendapat lain? Ayo ibu-ibunya ini. Bu Aula. Ayo Bu Aula. Disiplin kalau yang ada di benak saya, disiplin waktu. Berarti apa ya? Masalah disiplin waktu itu mereka harus taat. Waktu masuk kelas ya masuk kelas, waktu jam istirahat gitu. Kalau saya ada dua kata. Apa itu Pak Edi? Taat. Betul Pak. Taat dan menjaga. Kalau saya dua kata, taat dan menjaga. Taat dan Ini dua kata juga. Malah sambung kata. Ya, taat dan apa Pak ini? Menjaga. Saya dua kata juga lah. Disiplin itu belajar mengenali.
Cuma 2 kata kan enggak? Boleh lebih nggak ini? Ya, supaya nggak ngantuk Bapak Ibu ya. Kita sama-sama dipancing oleh Ibu Rina untuk berpikir, akhirnya berpikir semua. Belajar. Jadi begini, saya mendengar kalimat guru begini. Ayo anak-anak, jangan masuk atau ayo anak-anak cepat masuk atau cepat selesaikan tugas, kita belajar disiplin. Sebenarnya disiplin itu proses belajar. Karena kita itu menegakkan disiplin, berarti disiplin itu bukan tekanan kita, tapi sesuatu belajar yang dilakukan oleh kita semua untuk mengendalikan diri kita. Saya tanya nih jujur ya Bapak Ibu ya. Ibu, Bapak sekarang ngaji karena ada tekanan dari Bapak Kepala Sekolah misalkan. Bapak Kepala Sekolah 2 bulan pelatihan di Bali. Iya. Apa yang terjadi kira-kira? Kembali ke alamnya, itu balik lagi atau tidak? Kalau kita mau katakan bahwa kita itu adalah orang yang disiplin, harusnya rasionalisasinya nggak balik ya, tetap nggak ada kepala sekolah, kita tetap seperti kita sholat mungkin dalam Islam ya. Ada nggak ada yang mantau waktunya sholat, kita sholat. Itu artinya disiplin. Belajar mengendalikan diri kita, mengendalikan kita. Kalaulah yang tadi anak dipukul tadi, baru sebatas belajar untuk disiplin. Saya lebih cenderung bahwa disiplin itu ketika kepala sekolah mengatakan, ayo anak-anak disiplin waktu. Artinya ada belajar kita untuk mengendalikan diri supaya kita tidak pernah ketinggalan waktu yang ada. Mungkin itu. Oh iya, monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, saya tambahkan ya. Menurut sepengetahuan saya, kalau taat itu ya artinya ya melaksanakan peraturan, perintah dan larangan. Nah itu maka yang seperti apa yang digambarkan atau pengetahuan kita selama ini tentang disiplin. Iya. Jika dikaji secara dalam lagi, ya itu sudah berapa ya kata Bapak tadi ya, bahwasanya disiplin itu kata apa tadi Pak? Bukan kata Bapak. Iya, mengendalikan diri. Bahwasanya biasanya itu ada sosok panutan yang harus kita ikuti kan. Nah, kalau taat itu ada orangnya tapi ikutin peraturannya nih. Tapi kalau pas nggak ada orangnya nggak ikut peraturan. Nah, ada lagi satu kata yang namanya takdim Bu. Kalau kata takdim ini sudah meliputi semuanya. Ya. Jadi kalau kata takdim ini, jadi taat, mengikuti perintah dan menjauhi larangannya itu ada dan tiadanya seseorang yang ditakuti atau yang memerintah tetap dilaksanakan. Karena semuanya itu terlahir dari niatnya sendiri, dari dalam individunya atau dari dalam insan itu. Terima kasih. Oke. Kita berikan aplaus untuk kita semua ya Bapak Ibu ya, semangatnya luar biasa. Kalau masing-masing punya gambaran, punya pemahaman yang berbeda-beda, tapi intinya adalah apa Bapak Ibu? Kita lihat di sini. Dari semua itu sebenarnya ada Bapak Ibu. Disiplin belajar, hal mengacu pada disiplin memiliki tanggung jawab. Itu tadi ya Bapak Ibu. Tanggung jawab. Benar kata Pak Nulis. Ada nggak ada kepala sekolah, kalau memang itu tugas kita ya kita laksanakan dengan baik. Jadi bukan tergantung, oh ini saya sekarang baik karena ada kepala sekolah, atau kita baik ini karena dalam proses apa kalau tadi kepala sekolah pantauan gitu ya. Jadi selama 1 tahun ini kata Bu kepala sekolah dipantau gitu ya. Terus akhirnya jadi baik. Sebenarnya kalau itu sudah keluar dari dalam diri kita,
ada kepala sekolah, nggak ada kepala sekolah, kita tetap akan melaksanakan tugas kita sebaik-baiknya. Kemudian dari pemahaman tadi kita lihat makna disiplin positif. Disiplin positif dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada seluruh tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin positif juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Dan Bapak Ibu, gimana, masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Masih. Bagaimana kalau kita kita ice breaking sebentar ya Bapak Ibu. Ada yang mau memberikan dari peserta? Pak Ledi terus ya. Bu Bida apa Bu Ena ini? Bu Ena. Oh ya, maka Bu Ena. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya, biar kita tidak terlalu tegang. Tadi luar biasa sekali loh tadi diskusinya, mantap. Oke teman-teman, biar kita relax, coba kita berdiri dulu. Ya berdiri, hanya nggak kaku-kaku semua. Oke, berdirinya berpasangan, bisa? Cukup ini yang cowok yang berpasangan. Saya memang belum ada pasangan, Bu. Oke, mata lagi nelpon. Sudah berpasangan Bapak Ibu. Oke. Ini ice breaking-nya sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Jadi Bapak Ibu dengan pasangannya itu akan berperan, salah satunya menjadi abu dan salah satunya menjadi abi. Sekarang ditentukan dulu mana abu, mana abi. Ya, sudah ditentukan mana abu dan mana abi. Oke. Kalau sudah Bapak Ibu coba tangannya seperti mau bersalaman. Ya, tangannya seperti mau bersalaman. Nanti ketika saya menyebutkan nama Abu, berarti Abu yang menangkap tangan si Abi dan Abi menghindari tangkapannya. Nah, sudah paham ya cluenya ya? Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Konsentrasi dimulai. Belum Pak, belum. Siap-siap ya. Abu. Ada berhasil nggak Bapak Ibu? Lagi konsentrasi lagi. Siap-siap. Abu. Ada yang berhasil Pak Leni dan Pak Nuri berhasil. Ibu-ibu berhasil tidak? Belum. Satu kali lagi coba. Siap-siap. 1, 2, 3. Abi. Berhasil lagi Pak Narto dan Pak Nuri. Luar biasa. Lina nggak berhasil ya? Oke, sudah relax ya Bapak Ibu ya. Oke, mari kalau begitu kita lanjutkan lagi. Silakan Bu Lina. Gimana Bapak Ibu, masih tegang? Enggak ya, sudah relax ya. Yang berikutnya ya Bapak Ibu, kita lanjutkan nilai-nilai kebajikan universal. Kita lihat. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Universal yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama maupun latar belakang. Kebinekaan global itu pada proyek yang kedua, ya, budaya lokal ya. Jadi di situ kita tidak melihat, oh yang kita angkat ini budaya Lampung, ya. Terus yang orang Jawa, orang Bali tidak ikut, hanya khusus itu tidak ya Bapak Ibu. Kita berkebinekaan global, artinya semuanya terlibat di situ. Entah itu
orang Lampung gitu ya, karena kita mengangkat budaya Lampung, entah itu orang Lampung atau orang Bali atau orang Jawa gitu. Tapi semuanya mengangkat budaya Lampung. Kemudian bergotong royong. Ya, kalau bergotong royong ini sudah sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Iya, walaupun gak cuma. Dan bergotong royong itu gak cuma saat pembelajaran ya Bapak Ibu. Kalau di pembelajaran kita tahu bergotong royong itu mungkin menyelesaikan suatu tugas atau tugas kelompok ya Bu Winda ya. Iya. Kalau di luar kelas mungkin kita bisa saat apa itu Bu? Iya, saat bersih-bersih, kemudian menjenguk teman yang sakit, banyak hal ya Bapak Ibu. Kemudian kreatif. Anak-anak kita ini sudah kreatifnya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kreatif nggak anak-anak kita? Iya, sangat kreatif. Atau contoh lain, kita melihat pada 9 pilar karakter Indonesia atau Foundation, apa itu ya? Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kita lihat, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kalau cinta Tuhan mungkin ya berakhlak, beriman itu tadi ya. Itu sudah banyak yang dilakukan oleh siswa kita. Cuman mungkin hal yang kecil dan segenap ciptaannya. Mungkin hal sepele gitu, misalnya ada pohon di sini. Iya, tumbuhan, hewan. Anak-anak kita sudah cinta belum? Dengan, iya sedikit ya. Oh sedikit. Ada yang berpendapat Ibu? Melihat kondisi anak-anak kita. Ayo kita perbaiki sama-sama. Kalau sepengalaman saya sih Bu selama ini mengajar gitu, kepedulian anak itu beda-beda sih ya Bu ya. Ada yang memang sangat peduli dan memang sedikit bahkan tidak. Nah itu. Nah kebanyakan rata-rata kemungkinan mungkin yang saya temui itu yang sedikit. Nah itu. Gitu aja Bu. Misalkan kalau dengan teman gitu ya, kemudian soal sampah gitu ya, nah terus tuh kepeduliannya tuh sangat kurang gitu loh Bu. Nah itu. Terima kasih Bu Nanin, guru PAI dan wali kelas yang sangat luar biasa gitu ya. Banyak curhatannya ya Bu ya. Iya, banyak curhatannya. Atau mungkin tadi dengan teman ya. Iya. Karena ada beberapa kali berselisih paham gitu ya. Iya. Berarti kurang cinta ya Pak ya? Kurang cinta sesama teman gitu. Oh, kurang peduli ya. Oke. Kepedulian ya. Berarti tugas kita memupuk kepedulian itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Iya. Ya Pak Ledi, Meteng Tresna jarang sekolah kulino kata Pak Ledi. Padahal sudah kulino loh Pak. Itu satu kelas ya Bu ya. Iya, satu kelas. Berarti belum ada kesadaran dari dirinya. Oke. Berarti itu sebagai tugas kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian hormat dan santun. Iya, hormat dan santun. Biasa kita di ini ya, kita bahas di keyakinan kelas biasanya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apa nih? Dermawan, suka menolong dan gotong royong. Benar kata Bu Winda tadi ya, gitu. Gotong royong, dermawan, kita jenguk yang sakit katanya tadi, ya termasuk itu juga. Kemudian percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Anak kita sudah pede belum Bapak Ibu? Percaya diri ya. Anak-anak kita itu sebenarnya sangat percaya diri. Kalau kita bisa menuntunnya.
Ya. Oh iya Pak. Iya, Pak Edi coba pengalamannya. Ya, dilihat kemarin lomba dai itu kebanyakan kelas 10. Ya, kelas 10, yang kelas 11 cuma satu si Elsa. Jadi latihan cuma sebentar, tapi latihan dengan aksi nyatanya beda, lebih bagus aksi nyatanya. Ini berarti mereka memang benar-benar pede. Saya hanya nyuruh sering lihat YouTube, gaya dan sebagainya. Silakan dilihat. Dan berguru di rumah dengan siapa? Dengan kaca. Cuman seperti itu. Tapi alhamdulillah mereka memang luar biasa, pede ketika tampil, malah di luar ekspektasi saya. Lebih luar biasa dari latihannya. Gitu. Iya Bapak Ibu, pengalaman yang luar biasa ya Bapak Ibu. Juga apa ya, kita berikan apresiasi lah kepada pembinanya ya, yang bisa ya, yuk kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk pembinanya. Iya, Pak Amir ya, Pak Amir sama Pak Edi ya. Iya, memang anak-anak kita itu kalau dimotivasi, dituntun, diarahkan itu sangat luar biasa. Iya, ya Pak Edi ya. Saya juga karena sering mengantarkan anak-anak lomba juga, apa ya, yang tadinya latihan itu nggak seperti itu gitu ya Pak. Saat lomba itu pedenya luar biasa, percaya dirinya luar biasa, gitu. Jadi itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah kepemimpinan dan keadilan. Kepemimpinan bukan berarti harus jadi pemimpin ya Bapak Ibu, tapi itu memimpin diri kita sendiri, memimpin diri murid itu sendiri. Paling tidak seperti itu, baru memimpin yang lain. Kemudian baik dan rendah hati itu tentu saja. Kemudian toleransi, kedamaian dan kesatuan ini termasuk berkebinekaan global tadi Bapak Ibu ya. Yang berikutnya adalah, nah ini contoh-contoh nyata untuk profil. Sebenarnya kita sudah menjalankan ini semua ya Bapak Ibu, sudah ada semua. Salat sholat, kemudian bernalar kritis, bergotong royong. Bergotong royong itu nggak cuma ini aja, nggak cuma ini ya Bapak Ibu, tapi bergotong royong misalnya dalam pembelajaran, kemudian dalam mengerjakan proyek gitu ya. Kemudian mandiri. Nah ini anak-anak sudah sangat mandiri. Kalau dalam pelajaran saya Bapak Ibu ya, dikasih penjelasan sebentar mereka sudah mandiri sendiri. Kemudian ini berkebinekaan global, artinya di situ pentas seninya itu tidak mengacu pada suku Lampung saja, tapi Jawa, Sunda dan sebagainya itu. Kemudian kreatif. Nah, Bapak Ibu, kita lihat yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Siapa yang maju ke depan? Sering ya Bapak Ibu yang kita kayak gini ya. Siapa yang berani maju ke depan gitu ya? Iya. Sering kan? Iya, kalau enggak kelasnya yang aktif mungkin itu ya. Kalau yang enggak aktif diem aja gitu ya. Kadang ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kelas yang aktif gitu, iya rebutan mau maju itu saya pun gitu. Kita lihat ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oke. Kemudian yang ketiga adalah apa? Kira-kira untuk menjadi orang lain yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Sering nggak kita melihat Bapak Ibu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Iya, betul ya Ibu ya. Biar gini, kita melaksanakan itu biar tidak dihukum misalnya. Kita melaksanakan peraturan itu biar tidak kena hukuman. Sering ya Bapak Ibu ya. Iya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain lah ini. Kita mengharapkan reward dari orang lain.
kita mengharapkan pengakuan dari orang lain. Kita mengerjakan sesuatu itu mengharapkan pengakuan, tahu? Maksudnya tahu ya Bapak Ibu ya? Iya. Diakui orang lain. Kemudian adalah yang ketiga adalah untuk menjadi orang lain yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Gimana Bu Tarmini? Ini untuk motivasi. Motivasi perilaku manusia. Siapa yang berani maju, Bi? Biasanya kan sering kayak gitu tuh Bapak. Iya, misalnya iya. Nomor 3 ini motivasi perilaku manusia. Jadi seseorang itu bisa melakukan sesuatu hal pasti karena ada motivasi. Jadi alasan kata lainnya ya Bu, Bapak. Yang pertama untuk menghindari tindakan yang disalahkan. Takutnya nanti disalahkan pada diri kita kalau tidak melaksanakan hal tersebut. Iya. Dan kalau kita tidak melaksanakan otomatis kita tidak merasa nyaman kan Pak? Motivasinya gimana? Ya karena takut disalahin, akhirnya mau melaksanakan hal-hal yang dituntut untuk dilaksanakan begitu. Iya, agar terhindar dari hukuman tersebut, makanya jangan dilaksanakan. Gitu maksudnya ya. Alasannya Ini aja loh, itu tuh maksudnya disampaikan Ibu tadi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum itu, kalau saya lebih persingkat bahasanya, karena rasa takut. Iya. Melakukan sesuatu karena rasa takut. Iya, rasa takut. Dengan kesadaran. Berarti di luar dengan kesadaran itu bukan, tapi karena rasa takut. Bukan karena kesadaran diri ya Pak ya? Bukan. Iya, melakukan itu karena rasa takut. Iya. Kemudian yang kedua itu karena memang dia niatnya mau cari reward seperti apa Bu Dani katakan tadi, cari pengalaman bono lah. Apa Pak? Udah nggak bisa diulang lagi. Udah nggak bisa diulang lagi. Nggak bisa diulang Bu. Oh iya. Pengakuan. Maksudnya biar nggak melakukan karena itu gitu loh. Kita motivasi siswa itu biar nggak cuman karena rasa takut aja gitu. Iya, kesadaran dari dia sendiri gitu. Bukan karena rasa takut. Iya. Ini berarti motivasinya supaya menghindari 3 hal ini kan bisa. Iya. Untuk supaya 3 hal ini nggak dialami itu gitu. Oke, gimana berat ini? Yang kedua Pak ini mengemukakan pendapat. Kalau yang saya pahami di sini, malah saya seperti yang dikatakan tadi ya, itu motivasi perilaku manusia itu yang seharusnya dilakukan ada 3 ini, gitu ya? Iya, tapi di dalamnya malah yang harus dihindari. Nah, makanya terus akhirnya saya tadi berpendapat gini, motivasi kita untuk melakukan sholat itu salah satunya takut hukuman. Begitu akhirnya. Apakah seperti itu? Makanya motivasi kok bentuknya larangan gitu. Saya Bu. Tapi kan dia itu mendapatkan imbalan. Sama aja kalau umpamanya kita supaya kita masuk surga kalau melakukan sholat gitu, motivasi kita melakukan sholat itu biar supaya masuk surga gitu kan, imbalannya kan gitu. Nah itu tadi, makanya ini termasuk yang harus dihindari apa memang harus dilakukan gitu. Baik, dari dosen ini ya Bu ya.
Gosen ini doktor di bidang motivasi perilaku. Tahun 99 dia tenar, tahun 2024 baru ditenarkan di Indonesia. Gosen mengatakan 3 hal itu. Yang dari 3 hal itu adalah sebuah rangkuman dari alasan-alasan manusia terhadap perilakunya. Yang pertama, betul itu ya, untuk apa itu? Nah, orang itu melakukan sesuatu itu karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi orang nih. Nah, nanti ada 3, kalau nggak salah ada 3 deh ya. Iya. Yang pertama tuh kenapa kok dia itu jadi taat? Karena biar nggak dihukum. Kenapa dia kok pakai helm? Biar tidak ditilang gitu loh. Itu tuh perilaku manusia tuh. Modelnya begitu ini kata Gosen. Modelnya model itu. Kenapa kok taat terhadap aturan? Ya biar aman, biar nyaman. Bukan apa itu biar nyaman aja. Kenapa kok hari Senin pakai seragam? Ya biar nyaman atau menghindari hukuman. Perilaku yang kedua itu adalah supaya mendapat imbalan. Saya melakukan ini supaya kalau anak-anak mungkin biar mendapatkan apresiasi, tepuk tangan, atau biar mendapatkan perhatian lebih, atau ingin mendapatkan buku, atau ingin mendapatkan, kalau kita mungkin bukan buku ya, tetapi bisa perihal, intinya adalah imbalan. Imbalan itu dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk materi ujian. Saya ini melakukan ini biar dilihat kepala sekolah bagus. Itu namanya imbalan. Nah, yang ketiga, ini yang menarik yang di nomor 3. Apa ya Bu? Kebaca. Menjadi orang yang mereka inginkan. Menjadi Orang yang mereka inginkan. untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ya, baik. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Nah, di sini kalau saya sampaikan sesuai dengan tema yang disampaikan Bu Dina tadi tentang budaya positif, sebenarnya ketika ada siswa kita yang mempunyai kesadaran dari dalam internal dirinya, bukan dari paksaan dari orang lain, maka motivasi yang diinginkan adalah motivasi yang ketiga ini. Apa motivasi yang ketiga? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Tadi disampaikan ada apa ya? Universal apa ya? Toleransi, tanggung jawab, tadi apa ya? Kebajikan universal. Mereka meyakini bahwa saya tuh pengen tanggung jawab loh, saya ini pengen dianggap amanah loh, saya ini pengen jujur. Bukan saya jujur itu karena takut dihukum, tapi saya jujur karena keyakinan universal itu ada dalam dirinya. Karenanya saya melihat kalau kita berbicara motivasi disiplin positif anak, maka dari 3 jenis motivasi ini, maka yang paling baik di antara 3 ini yang mana Bapak Ibu? Yang nomor 3, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia melakukan sesuatu, motivasinya adalah dari dalam dirinya sendiri, dari nilai-nilai yang diyakini di awal tadi. Tetapi kalau yang 2 di atas, itu perilakunya 3-tiganya akan baik loh orang itu. Orang itu 3-tiganya akan baik. Misalkan nih, kalau kita bicara sholat lagi Pak Dendi ya, bagus nih. Orang sama-sama sholat, bisa nggak 3-tiganya ada dalam dirinya? Ada nggak model orang 3 itu? Ada ya? Ada nggak orang sholat supaya menghindari hukuman? Sholat dulu di sini ya mungkin ya? Sholat dulu di sini, kalau nggak sholat mungkin diomelin ya? Ya, berarti ada anak sholat, tapi niat sholat dia adalah menghindari hukuman. Yang kedua, ada anak sholat juga, sama-sama di masjid nih, satu baris. Yang satunya ingin mendapatkan penghargaan, pujian, weh rajin sholat. Nah yang ketiga, dia percaya dengan nilai kebajikan yang dia percaya bahwa sholat itu adalah kebutuhan menuju kalau bahasa Pak Didi tadi tujuannya antara surga dan neraka. Dia mempercayai itu sebagai bentuk tanggung jawab dan ketaatan, maka dia lakukan. Jadi orang 3 anak ini sholat dengan motivasi berbeda-beda.
Dan yang diinginkan adalah yang ketiga tadi. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Andres. Itu tadi ya Bapak Ibu ya. Iya, Diana Gosen menyatakan ada 3 motivasi manusia melakukan hal. Itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, dari ketiga ini yang paling baik adalah motivasi yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Oke, masih ada lagi Pak? Masih kayaknya Pak Edi masih ada ganjalan kayaknya. Oh iya, gimana Pak Edi? Masih ada ganjalan kayaknya. Kalau itu udah ketemu alasan manusia seperti itu. Oh, alasan manusia. Dia bisa berubah seperti itu karena ini. Itu alasan mereka sebenarnya. Makanya tadi nggak nyambung dengan motivasi itu kan biasanya arahnya positif kan gitu. Oh gitu. Tadi Oh gitu. Tapi sekarang udah nyambung. Alasan ya. Berarti harusnya ada kata alasan gitu. Sebab akibat. Oh sebab akibat ya. Iya benar. Yang berikutnya kita sudah jam 11 ya Bu. Sudah. Nggak kerasa ya? Iya. Sudah lihat. Yang Kunjungan siap. masih banyak. Yang bikin rusak itu ya kunjungan itu. Tapi emang diskusi kita memang luar biasa ya Bapak Ibu. Nyambung gitu responnya. Kalau kita sepintas spontan gitu ya, melihat siswa kita yang terlambat gitu, enggak, tanpa kita rencana, tanpa kita apa ya, ibaratnya langsung tiba-tiba kita marah, iya kita meledak-ledak, terus kemudian langsung ayo push up dulu gitu. Sering nggak kayak gitu? Sekarang nggak? Dulu iya, dulu iya. Sekarang masih ya Pak? Oh masih, Pak Tata masih ya Pak? Sekarang anak muridnya. Ini mohon maaf. Oh iya. Oh iya Pak, monggo. Terima kasih Bu. Saya hitungan di sini di SMA Negeri 1 Sekampung ini masih hitungan hari, belum genap 1 bulan. Jadi kalau saya melihat kondisi yang di sini, alhamdulillah, subhanallah, luar biasa nyaman, enak sekali. Dari siswanya, dari tenaga pendidiknya, itu semua sudah tertata rapi, sudah mengikuti semua aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah itu. Jadi kalau dibandingkan dengan sekolah saya, Allah Akbar, jauh sangat jauh. Ya, jangan sangat jauh. Saya dilahirkan di sekolah kejuruan, saya jadi guru di sekolah kejuruan. Bu Ratmi ini sangat paham dengan saya, karakter saya. Saya dulu sudah pernah jadi dari mulai TU sampai kepala sekolah saya sudah pernah. Jadi saya sudah membandingkan dengan kondisi ini. Jadi kaitannya dengan mendidik siswa. Jadi kalau budaya push up di sana itu sudah masih ada sampai hari ini masih ada. Dan alhamdulillah sekarang sekolahnya tutup. Sekolahnya sudah tutup. Dan ini sudah tidak menerima siswa lagi. Untuk siswa yang ada sekarang masih ada 50. Itu mau dan tidak mau, suka dan tidak suka harus dipindahkan. Mana Pak? Nah itu, di Kadesaan. SMK? Iya, SMK. Jadi kaitannya dengan mendidik siswa di sini, alhamdulillah kalau saya perhatikan enak, benar gitu. Kalau di sana tuh nggak ada ceritanya guru BP nggak marah tiap pagi, pasti marah. Makanya ya ibu bisa lihat sendiri, mohon maaf, tipenya saya mungkin beda dengan guru-guru yang ada di sini. Mohon maaf, terima kasih Bu. Terima
terima kasih Pak Narto, pengalaman yang luar biasa ya Pak Narto ya. Atau ada yang punya pengalaman lain buat ini? Ada yang mau share? Ya kalau saya dulu, karena sama dengan Pak Narto ya, saya memang dari awal dari Ganesha. Jadi memang dulu kan kalau namanya anak zaman dulu, ketika terlambat langsung push up, sekojam, gitu kalau zaman dulu. Mungkin kalau sekarang ya sudah untuk saya sudah mulai agak sedikit berubah gitu. Mungkin apa bentuk konsekuensi ya? Apa kalau konsekuensi berarti kan kesepakatan ya Pak? Ya. Dengan pengalaman Pak Narto sama Bu Ratmini, kira-kira anaknya ke depannya gimana Bu? Misalnya anak itu hari ini sudah dihukum gitu, terus ke depannya ada efek jerah atau ada perubahan atau ada gimana? Belum tentu. Ada yang berubah, ada yang tambah. Ada yang berubah, ada yang semakin menjadi. Oh gitu ya? Ada semakin menjadi, ada. Oh ya, berarti sifatnya penghukum atau hukuman itu bisa diterima apa enggak Pak kira-kira? Diterima dan tidak terima, harus terima. Paksaan berarti ya. Kita lihat Bapak Ibu, hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba ya tadi ya. Biasanya Bapak Ibu guru BK atau yang piket itu biasanya kan meledak-ledak gitu sebagai hukuman. Ayo gitu. Dihukum atau perlu di lapangan gitu. Itu hukuman Bapak Ibu. Bukan ya? Itu tugas siapa Pak? Penertiban seperti itu. Tapi itu sekarang sudah nggak boleh ya Bapak Ibu ya. PK nggak boleh ya? Oh iya. Iya. Berarti iya. Tapi karena difungsikan itu ya kerjanya. Oh begitu. Oh gitu Pak. Sebenarnya bukan itu, karena difungsikan. Difungsikan untuk menghukum gitu Pak. Dari penertiban itu mungkin kalau bukan pengalaman sih. Sebenarnya tugas BK itu kan bimbingan setelah ada masalah atau bimbingan ke depan, seperti itu sebenarnya. Ketika ada anak bermasalah terlambat dan sebagainya, mungkin ada sendiri, mungkin dari kesiswaan di bawahnya, itu sebenarnya. Nah dari situ kok setiap hari terlambat terus, nah baru dihadapkan ke BK, dibimbing supaya tidak terlambat terus dan sebagainya. Sepertinya seperti itu Bu, seharusnya iya. Makanya BK itu dikateni, bukan ditakuti seharusnya. Iya, betul. Jadi kalau saya itu terbalik, apa yang disampaikan pada itu terbalik. Gitu ya Pak ya? Omong kosong. Kalau BK itu ya dikang itu omong kosong, nonsen. Mayoritas BK itu ditakuti. Ditakuti. Oh gitu. Kenapa semua yang berhadapan dengan BK dan itu yang semua yang bermasalah. Gak ada yang tidak bermasalah dengan berhadapan dengan BK atau PP. Kan gitu. Berarti ini yang harus kita ubah ya Bapak Ibu ya. Nah, mengubahnya itu yang sulit Bu. Iya gitu ya. Makanya kita berbagi Pak, kita berbagi. Kita coba kita berbagi walaupun sedikit ya Pak ya. Kita lihat hukuman itu tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan apa ini? Tidak dilibatkan. Artinya dalam hukuman itu kan spontan ya, Bapak Ibu, terus murid tidak tahu disuruh ngapa, awalnya kan tidak tahu. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah bersifat satu arah. Iya, dari pihak guru yang menghukum. Gitu. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, biasanya fisik lah yang kita terapkan ya dulu gitu. Dulu sebelum kita tahu bahwa itu tidak boleh.
Kemudian beda dengan konsekuensi, Bapak Ibu. Hukuman dengan konsekuensi beda. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan, ya, beda dengan hukuman. Contohnya apa ini? Ini dari banyaknya pelanggaran itu, sekolah memberikan istilahnya suatu kayak peraturan. Ya, ketika mereka melanggar lagi, oh ini ya poin-poin. Oh, poin-poin itu ya, mengajarnya ke poin-poin. Begini Bu, kaitannya dengan konsekuensi. Iya. Setiap sekolah dari mulai tingkat pendidikan SD sampai dengan perguruan tinggi itu tetap ada tata tertib siswa. Nah, di mana tata tertib siswa itu dari item-item itu ada nilainya, ada poinnya. Nilai-nilai pelanggaran kalau anak itu melakukan pelanggaran itu yang dikatakan sebagai konsekuensi. Itu ya, ya. Itu konsekuensi. Atau kata Ibu ini tadi poin ya? Sama itu. Iya, itu sama ya. Jadi siswa harus tahu konsekuensinya, harus tahu pelanggarannya. Iya, itu kalau BK ya Bapak ya. Harus ada tindak lanjut. Oke. Kemudian murid tetap dibuat apa nih? Murid tetap dibuat tidak nyaman, iya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, BK ya, biasanya itu maksudnya. Kemudian restitusi. Protes menciptakan kondisi yang murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian restitusi juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Posisi kontrol, kita lihat posisi kontrol. Hukuman ini tadi sebenarnya kita udah bahas sedikit ya. Sebagai penghukum itu hukuman fisik maupun verbal, contohnya kamu selalu saja salah, kalimat yang keras gitu. Kemudian hasilnya itu dengan hukuman itu hasilnya tadi kan saya tanya sama Pak Nanto ya, bagaimana hasilnya yang dihukum push up itu tadi, apakah sadar? Katanya kan sebagian kan malah menjadi gitu ya, katanya kan tidak pas gitu. Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam. Kemudian pembuat rasa bersalah, bersuara lebih lembut, memang lembut suaranya, bersuara lebih lembut, memelas dan sedih. Contoh, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Pasti kecewa. Iya. Gitu. Hasilnya, jadi dengan kalimat itu pembuat rasa bersalah, hasilnya adalah murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang tua. Itu contohnya. Tuh. Kemudian sebagai teman, ini sebenarnya BK sudah belajar ini semua ya. Iya Pak Lydia. Iya. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Hasilnya, ini sebenarnya kita sudah bahas tadi ya Pak. Hasilnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Positif. Dan murid berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Itu tadi ya Bapak Ibu, seperti yang sudah kita jelaskan di atas itu. Ketergantungan. Iya, harus ada batasnya. Nah, gitu. Kemudian pemantau. Berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kemudian menggunakan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal, dan contohnya gini, apa itu? Sanksi atau
Ya, sanksi atau konsekuensinya apa? Data. Gitu. Kemudian murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Kita lihat. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan dan mencari penyelesaian masalah. Kemudian menggunakan bahasa suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, contohnya apa ini? Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ditanyakan solusinya itu ke siswa. Iya, ini gak cuma BK, Pak, tapi ini untuk kita semua sebagai guru. Kita sering kan, misalnya anak masuk ke kelas terlambat gitu ya, kita menangani siswanya juga seperti ini. Terus jangan tidak boleh langsung ngejudge anak itu di depan teman-temannya gitu. Ya, jadi kita tanyakan dulu, kenapa anak? Ada juga yang sambil megang bahunya, bukan? Iya benar. Itu punya rasa tersendiri ya, Pak ya. Iya, kalau itu. Ini 5 posisi kontrol kita ya, Bapak Ibu. Kita lihat. Posisi kontrol manakah yang sudah pernah kita lakukan? Sudah semua. Sudah semua ya, Pak Edia? Sudah semua? Galak ya pernah, kalem ya pernah. Iya, saya mau coba sama Pak siapa nih, Pak? Pak Bambang ya, sambil kenalan ya, Pak ya. Coba pengalamannya berbagi, Pak. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa tidak kenal? Oh, belum kenal? Udah. Ya, nama saya Bambang Purnama. Ya, dulu. Ya. Saya pernah karena saya dulu ngajarin di swasta, Bu, di SMK Al-Azhar. Tapi alhamdulillah muridnya ya super Pak, seperti Ganesha juga sih. Malah lebih Pak, kan gitu. Al-Azhar. Al-Azhar Buku Raharjo. Oh, ya. ada toh? Baru tahu saya. Ya, kalau pemberian suatu panis kepada siswa atau memberikan suatu ujian kepada siswa, kalau di sana sudah semua saya lakukan, baik yang berupa hukuman yang secara keras dan maupun yang cuma bersifat saran atau pembimbingan gitu. Kadang kan ya namanya dengan situasi dan kondisi yang berbeda, mungkin dengan sini dengan sana kan sangat berbeda jauh, karena kan mungkin adat atau situasi yang mereka alami di rumah atau faktor pendidikan di rumah juga kan berbeda, Bu, kan gitu. Nah, di situ saya alami, walaupun saya sekeras apapun, kalau namanya siswa kalau nggak mau, ya tetap dihukum apapun push up gitu. Tapi besoknya lagi, ya ngelakuin lagi kan gitu, ngelakuin lagi. Ya mungkin panis-panis seperti itu dianggap mereka itu cuma sepele saja kan gitu, cuma push up aja lah kan gini kan gitu. Dan juga saya juga nggak cuma berusaha seperti itu, Bu. Tapi maaf, saya juga pernah melakukan suatu hal tindakan yang keras, kayak gitu. Baik itu dari segi mungkin memukul, bagaimana sampai sempat, Bu. Karena saking dableknya siswa kan gitu. Dari segi saya sangat kan gitu. Ya karena itu hal itu sebenarnya nggak boleh terjadi. Namanya seorang guru itu harus membimbing hal yang baik dan memberikan panis yang baik kan gitu. Ya, saya lakukan seperti itu, ternyata siswa tetap melakukan hal seperti itu. Maka hal-hal seperti itu ya anggap saya itu sekarang itu dihindari lah, kayak gitu. Kita harus ke arah yang lebih positif, memberikan suatu edukasi
Kalau mereka melakukan suatu hal pelanggaran seperti ini, nanti konsekuensinya harus seperti ini kan gitu. Tapi kalau pihak untuk di sekolah swasta, kalau konsekuensi mungkin kalau di negeri bisa lah, konsekuensi memberikan suatu poin dan dia harus keluar gitu. Kalau banyak poin harus keluar gitu. Kalau di swasta yang namanya swasta Bu, dia harus mencari murid bagaimana, kan muridnya banyak kan gitu. Semakin banyak murid mungkin untuk regulasi di sekolah juga bisa berjalan kan gitu. Nah itu mungkin saya terkendalanya hal seperti itu. Kalau mau keras mau memberikan suatu poin itu pihak sekolah yang tidak akan melakukan konsekuensi harus keluar nggak ada gitu. Nah seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Bambang, pengalaman yang luar biasa. Ternyata kita nggak jauh-jauh beda ya Bapak. Kita kalau Pak Bambang tadi menceritakan pernah sebagai penghukum ibaratnya ya gitu ya, secara fisik gitu. Oke, kita lihat. Kali ini kita akan membahas tentang ini. Kita lihat contohnya ya Bapak Ibu. Oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sangat. Naren! Sini kamu! Ini Pak Ladi apa Bu Desi? Desi. Terlambat. Bu Naning. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Itu sambil baca loh itu. Sana, kamu keliling lapangan 2 kali. Naluri. Sudah kebiasaan. Kenapa? Kamu ngelawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke Ini lapangan penghukum basket. ya Bapak Ibu. Suruh keliling lapangan. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa Termasuk menyindir ya Bapak Ibu. psikis. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah cenderung akan berontak, bahkan menyimpan dendam. Caiki meneh. Naren! selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Ini apa ini Bapak Ibu? Sangka ibu tidak bisa membina. Iya, membuat bersalah, membuat merasa bersalah. Gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba?
Maaf Bu, maaf sekali. Ya Merasa sudah, minder ya, Nak, ya? lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu. Sekarang coba ya kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi Yang mana? Nomor satu. Ayo kira-kira yang mana? Yang dirasakan yang mana? Dari kedua nih masih dua ini. Waktunya yang ada liwat. Dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sebenarnya ini bisa, cuman ada motivasi Pak. Oh, itu tulisannya Pak? Iya, tulisannya. Pokoknya masih ada argumen lah Ada yo. bimbingannya, tapi Iya. motivasinya. Berkelanjutan. Jadi bisa bangkit lagi dia. Ini yang mantannya. Naren! Percayakin lah tuh. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya. Akrab ya Bapak Ibu ya? Akrab. Ini sebagai teman. Saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Ada yang seperti ini Bapak Ibu? Kenalan bapaknya. Dengan nada suara ramah. Aman lah katanya. Iya, dianggap aman ya. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Terlambat terus Bu. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Memonitor, pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Ini menanyakan keyakinan ya Bapak Ibu. Dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat setelah mengamati adegan Itu tadi ya Bapak Ibu, contoh dari kelima kontrol. Kira-kira yang paling bagus yang mana Bapak Ibu? Nomor 1 Bu. Nomor 1 ya. Ya Allah. Saya ingat dengan Buran Mini. Tetap nomor 1 ya Pak. Buran Mini kelakuannya macam itu dulu. Duduk, semangat kerja. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu, karena waktunya sudah setengah 12. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan itu di kelas. Sudah ya Bapak Ibu ya? Sudah apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum? Tahu keyakinan kelas? Ada yang sudah melakukan itu? Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam bentuk jumlah banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Artinya seperti tadi posisi kontrol yang kelima itu menanyakan keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Iya. Kebanyakan kita sudah melakukan kesepakatan. Iya, kesepakatan di kelas ya. Iya. Artinya kesepakatan itu yang kita yakini. Iya, sebagai keyakinan kelas. Makanya kemarin itu di pas prakarsa perubahan itu ya berarti ya. Itu berawal dari keyakinan kelas dulu. Kalau keyakinan kelas itu sudah bagus, anaknya sudah mematuhi semuanya gitu, keyakinan kelas itu bisa menjadi keyakinan sekolah. Maka disiplin, iya, nggak perlu ada aturan atau nggak perlu ada poin-poin yang segala macam itu. Berawal dari keyakinan kelas. Bukan. Keyakinan kelas. Bukan kontrak belajar. Kalau di sini nggak ada kontrak belajar loh, nggak ada, nggak seperti di sekolah swasta yang lain. Mungkin ada kontrak belajar. Tapi di sekolah lain juga ada Bapak yang menanamkan kontrak belajar. Tapi ini adalah keyakinan kelas. Mungkin langsung aja lah ya Bapak Ibu ya. Kita lihat. Tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan di kelas. Artinya gini,
Kita kalau mau menentukan kesepakatan kelas, paling tidak ada pertanyaan pemantik lah ya buat anak-anak. Biasanya kita ajukan pertanyaan itu di kelas, itu masing-masing punya pendapat gitu. Harapannya kelas ini kedepannya mau apa sih, mau bagaimana sih gitu. Impiannya punya kelas yang seperti apa sih gitu. Kan seperti ya Bapak impian. Bu Ina udah melakukan itu? Udah belum? Sudah Bu Nopi nih kayaknya loh, kemarin sudah ya? Iya, balik kelas. Udah ya Bu ya? Udah bagi pengalaman ya Bu ya? Tentang keyakinan kelas? Baik, untuk keyakinan kelas itu prosesnya kita bersama anak-anak menentukan kesepakatan apa yang ada, intinya peraturan apa untuk kelas kita itu yang harus ditaati. Jadi mereka membuat peraturan sendiri. Kemudian kita sepakati mana yang akan kita sepakati untuk kita patuhi di kelas tersebut. Artinya peraturan ini dari mereka yang menentukan, kita sepakati menjadi aturan kelas ya. Dari berbagai ide-ide dari murid tadi ya. Iya. Oke. Tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Kemudian eksplorasi ide dari murid yang mencapai untuk mencapai kelas impian. Tanyakan kedepannya itu pengennya punya kelas yang seperti apa sih, punya impian seperti apa sih kelasnya gitu. Kemudian mengambil kesimpulan dari ide-ide murid itu. Kita lihat yang berikutnya. Ubah ide menjadi keyakinan kelas. Jadi ide-ide siswa itu dibuat menjadi peraturan kelas yang akan kita yakini bersama. Kita yakini bersama dan kita tentu saja kalau sudah meyakini berarti melaksanakan. Berawal dari kelas dulu Pak? Iya. 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 Betul. Setiap kelas itu memang berbeda. Tapi gini, memang kalimatnya berbeda-beda. Setiap kelas itu keinginannya berbeda-beda. Tapi gitu, kalau kita mengerucut misalnya tentang sikap, nggak jauh beda dari yang lain, dari kelas yang lain. Itu intinya. Yuk kita buat keyakinan kelas, tapi nggak usah. Tapi ini aja ya Pak. Oke. Ini sebenarnya Bapak Ibu yang membuat keyakinan kelas. Oke. Saya coba tampilkan keyakinan kelas yang telah saya buat. Tapi videonya nggak usah ditampilkan. Ya. Contoh keyakinan kelas 10.3. Kelas 10.3 dengan kelas 10.2 itu beda. Sudah beda keyakinan kelasnya. Iya. Misalnya saya sendiri Pak, misalnya saya masuk ke kelas 10.2 dengan saya masuk ke kelas 10.3 itu beda. Yang mereka harapkan itu berbeda. Ibu. Iya. Awalnya udah berbeda. Oke. Misalnya untuk menghormati ya, siswa harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada guru, teman, sebaya. Dan ini termasuk menahan diri untuk tidak mengejek, berdebat, dan menyakiti perasaan orang lain, baik verbal maupun fisik. Itu keyakinan kelasnya. Dari berbagai macam pendapat atau ide dari siswa itu dibuat kalimat gitu loh Bapak Ibu. Kemarin ada yang ikut. Nah, seperti kita membuat visi kemarin Bu. Jadi dibuat pertanyaan pemantik gitu, mereka semuanya berpendapat, dan kemudian pendapat mereka itu dijadikan satu, dibuat bentuk kalimat, dan itu kita sepakati bersama gitu. Itu intinya seperti itu. Ini ada 9 kesepakatan kelas 10.3 itu diantaranya itu. Kemudian partisipasi, ada kejujuran dan tanggung jawab,
kemudian menjaga kebersihan lingkungan kelas, kalimatnya seperti itu, menjaga ketertiban di dalam kelas, dan tidak memaksakan pendapat dan rasa superior. Nah ini kelas 10-3 kan anaknya pinter-pinter gitu ya, jadi tidak ada yang merasa yang wah sendiri, superior sendiri. Ini kesepakatan 10 kelas 10-3. Yang berikutnya adalah, nah segitiga restitusi sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah membahas segitiga restitusi di awal tadi Bapak Ibu. Ya, kita posisi kontrol sebagai manajer tadi sudah mengacu ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Iya, kenapa nggak lingkaran gitu ya? Kenapa nggak persegi panjang ya? Ada yang nanya kayak gitu loh Pak. Iya Pak Dewi, kemarin di kelompok itu, kok segitiga ya? Oh berarti 3. Berarti kalau yang ada masalah, apakah hanya bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi katanya? Terus teman saya bilang, enggak, ada segi 4 restitusi. Kita lihat, salah satu cara untuk memperbaiki diri agar terwujud disiplin diri dapat melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapannya, ada 3 tahapan ya Bapak Ibu dalam penerapan segitiga restitusi. Iya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dari kesalahan itu. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Gitu. Kemudian yang keempat adalah menanyakan keyakinan kelas, itu tadi. Jadi dikaitkan dengan keyakinan kelas seperti posisi kontrol sebagai manajer tadi. Tadi sudah melihat ya Bapak Ibu ya, kan menanyakan keyakinan kelas juga. Oke. Yang berikutnya, ini segitiganya. Segitiga restitusi. Ini kita terkadang apa ya Bapak Ibu nggak menyadari kalau kita menyelesaikan masalah itu apa ya, kita sudah anggap benar gitu, tapi ternyata itu salah gitu, karena tidak mengacu pada segitiga restitusi. Oke. Yang pertama itu ya, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Tanyakan sama siswa kita. Nah, gitu. Kenapa kamu dipanggil ke sini gitu. Terus anak-anak cerita, saya terlambat Bu. Kenapa? Artinya kan tidak dibentak-bentak, terus anak itu akan mengeluarkan argumennya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Kalau misalnya terlambat gitu, sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Tidak Bu, biasanya kan gitu. Oke. Yang berikutnya adalah ini melatih. Sebenarnya anaknya bagus, di pramuka juga bagus, di bahasa Inggris juga bagus ya Bu Ramilia. Cuman anaknya sering terlambat sekolah gitu, sering tidak masuk sekolah dengan alasan sakit, tapi kadang tidak izin gitu. Oke, ini kita coba ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Anda tahu kenapa mereka di sini? Iya, harusnya ada mic-nya ya di sini. Ya itu natural itu Bapak Ibu. Original. Iya, itu memvalidasi kesalahan. Berbuat
Ibu pernah melakukan hal yang sama juga. Jadi kalau aku klik ya, terus habis itu dia itu sudah muncul di satu hari itu, jadi aku klik lagi, aku ganti deskripsinya. Itu eskul. Kemudian setelah memvalidasi, menanyakan keyakinan kelas. Tapi aku nggak masuk gitu. Nah, cuma suaranya nggak jelas. Nanti ya. Setelah menanyakan keyakinan kelas, menanyakan solusinya Bapak Ibu. Udah, mungkin itu saja. Sekilas saja. Tadi mana? Sekian Bapak Ibu pemaparan budaya positif dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya yakin saya masih banyak kekurangan di sana sini. Saya mohon masukannya untuk sebagai penguatan dari Pak Nudis ya. Kemudian nanti juga saya minta refleksi dari peserta. Waktu saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diseminasinya, kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang luar biasa yang saya hormati serta sini serta saya muliakan, karena guru harus mulia karena kita akan mendidik anak-anak kita. Ibu Bapak, sebagai penguatan kuncinya satu, yaitu membuat penyadaran dari dalam diri anak. Itu yang diinginkan di dalam konsep yang saya ikuti dari awal sampai akhir. Kata kuncinya adalah menyadarkan anak berasal dari dalam dirinya. Mulailah dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu masuk ke kelas, buat keyakinan-keyakinan dari nilai kebajikan universal. Kita ingatkan, kita dengungkan di anak-anak kita tentang kalimat kata-kata positif dan bijak, saling menghargai, saling menghormati, saling jujur, tanggung jawab, kemudian disiplin. Hal-hal yang positif kita sampaikan ke anak sebagai bentuk keyakinan inilah kemudian mari sama-sama apa yang kita miliki kita manfaatkan untuk anak-anak dan sekolah. Karena apa? Setiap yang bermanfaat itu insya Allah pahalanya luar biasa. Apalagi kita memanfaatkan kepada yang lain dan orang yang lain itu mau memanfaatkan lagi, maka tidak akan terputus pahalanya. Untuk itu mari sama-sama apa yang kita dapat materi dari pemateri tadi kita realisasikan dalam keseharian kita di sekolah kita. Insya Allah apa yang menjadi cita-cita dari guru penggerak dari negara mungkin akan terrealisasikan lewat kita-kita yang hadir pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Winda Mustika. Materi diseminasi budaya positif itu sangat menyenangkan. Melihat Bapak Ibu Dewan Guru itu sangat antusias, sekolah juga sangat mendukung dan memfasilitasi. Dengan mengikuti kegiatan ini membuat saya jadi semangat untuk belajar. Terima kasih untuk Ibu Rinawati sebagai pemateri karena membuat saya menjadi bertambah wawasan akan diseminasi budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.